tempat ini adalah momentumnya Tuhan untuk memperlengkapi dan mempersiapkan kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang sudah siap memulai rangkaian acara sepanjang di acara ini, kita sama-sama katakan kemudian bersama dengan orang tua kami ada Bapak, kemudian ada semangat itu pasti, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan langsung aja melihat framework atau harus Bapak Ibu pastikan ada di dalam KKA. Ya. Yang mendukung 4W boleh dilakukan, yang tidak mendukung lebih baik jangan dilakukan. Ya. Apa yang terjadi di jendela C? Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Anggota jemaat yang belum ikut pemuridankan yang lain gitu ya, mereka harus rekrut masuk di dalam KKA mereka. Yang kedua, oikos cuma ini adalah prospek jangka panjang. Alih dari KKA pemimpin, KKA tertutup. Yang pertama, semakin bertambahnya anggota KKA yang mengalami perubahan peran menjadi orang tua rohani. Artinya mereka sudah dirawat, kemudian mereka mengerti mereka harus menjadi orang yang memuridkan juga. Sebagai korwil, setelah mendapat pelatihan yang dibutuhkan, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dari korwil suatu hari dia akan terpanggil jadi gembala. Tetapi dia orang yang sudah memuridkan. Dan ini ekosistem yang gembala kami atau ketua umum BPP Pastor Arif Multi mau terjadi di setiap BPD. budaya, di mana budaya KKA ini atau budaya komunitas kecil ini menjadi sebuah nyawa dari pelayanannya. Sebab KKA yang akan dibagikan adalah kami tidak dirawat, tidak dimuridkan, sehingga itu tadi masuk pintu depan, di belakang. Makanya perawatan itu penting, seperti bayi harus dirawat. Nah, sekarang kita lihat Tuhan sedang sediakan. Kejadian pertama ayat 26 hari buka Alkitab. Ini rahasia pertama. Kenapa kami begitu kuat, begitu gerakan itu betul-betul menusuk lebih dalam untuk membuat KKA di mana-mana. Karena kami tahu ada sesuatu di dalam yang Tuhan sedang kerjakan bersama gereja kami. Yang menyebutkan bahwa benar komunitas itu penting. Kita cerita. Mari baca Matius 18, 19, 20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua minggu depan saya mau datang ke gereja Anda. Hari Sabtu pagi saya tiba di tempat Anda. Amin. Pertanyaan saya Pak, apa yang Bapak siapkan? Karena hari Sabtu datang ke tempat Bapak. Kalau banyak apa yang di hati Bapak, nggak usah mikir apa yang ada di pikiran Bapak. Doa puasa memang pasti. nyapu halaman dulu. Nyapu halaman, apalagi? Komunitas kecil itu ada buang-buang waktu komunitas kecil. Udah Pak Pendeta tutup aja, yang datang cuma 2-3 orang. Cuma dua orang, Pastor. Saya bilang jalan terus. Artinya di 2-3 orang, persoalan apa yang tidak akan selesai di gereja. Yes. Bapak Ibu, KKA terbuka itu memang proses di mana pemuritan terjadi. Penjangkauan juga ada di sana. Sehingga sekali jalan, 2 ini yang didapat. Sekalian kita pemuritan, sekalian penjangkauan. Jadi KKA terbuka siapa aja boleh dapat. Tetapi pemimpinnya harus dari jemaat Bapak Ibu yang sudah dimuridkan. Itu bisa turun dan landing dengan baik ketika punya struktur. BPG itu Badan Pelayanan Gerejawi. Kemudian di bawahnya itu ada gembala wilayah. Kemudian di bawahnya ada koordinator wilayah. Kemudian di bawah paling bawah ada ketua orang tua rohani, dan di paling dasar itu adalah anggota KKA. Bapak Ibu, korwil itu dia menangani satu korwil tergantung dari penilaian kita. Jadi ini orang yang saya sudah muridkan, saya sudah perlengkapi dia. Sekarang saya kasih tunjuk dia bagaimana cara melakukan. Saya kasih contoh Pak Dultom sebagai ekos. Yang setuju katakan amin. Bisa dilakukan atau tidak? Saya beli 3.000. Saya bangun hubungan sama dia. Yang pertama adalah dia face. Shalom, apa kabar Pak? Jadi saya lihat wajahnya.
Oke, the face atau tahu wajahnya dan orang yang mana namun belum benar-benar mengenal. Jadi saya lihat wajahnya orang umumnya begitu ya. Orangnya kacamata, orangnya suka senyum. Saya kasih Pak, panas hari ini. Ini ada aku Pak buat Bapak. Udah sampai di situ nggak usah ngomong banyak-banyak. Tuhan memberkati kita masuk di tempat. Jadi masuk ke tahap yang kedua. Tahu biodata fakta-fakta tentang kehidupannya, tanya Pak. Ngomong tinggal di mana? Sentuh. Boleh nggak Pak? Saya minta alamat. Boleh. Kenapa dia boleh? Karena ngapain di rumahnya? Makan. Makan. Ternyata makan itu membuat orang itu bisa hatinya terbuka. Untuk makan perlu uang. Perlu uang. Ketemu ketiga kali saya tanya Pak, ngomong kesukaannya apa Pak? Gado-gado. Dia suka makan gado-gado. Jadi kita tahu kesukaannya. Jadi waktu kita datang nanti ke minggu keempat, bilang dia, Pak boleh kita makan gado-gado? Boleh. Kenapa dia bilang boleh? Karena kesukaan. Jangan dia mau gado-gado saudara ajak makan di luar. Tapi sebelum kita ketemu Pak, boleh nggak saya ke rumah Bapak? Karena hubungannya baik, datang dia bilang boleh Pak. Kita janjian bulan depan, bulan Juni, minggu pertama boleh nggak saya ke rumah? Merasa wah ini orang ini belum ada 2 bulan ketemu saya, tapi perhatiannya cukup luar biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, bilang sama dia Pak, boleh nggak saya berdoa buat Bapak? Kelihatannya Bapak ini bebannya banyak. Bapak Ibu, dia nggak akan tolak doa kita, karena dia tahu bahwa kita peduli dengan orang-orang itu. Karena tidak semua orang yang memimpin bersama kita uangnya banyak. Terkadang mereka punya pas-pasan, tapi punya hati mau melayani. Jadi gereja bisa tidak banyak. Transportasi dia dari rumah datang ke tempat kita, dari tempat kita menuju tempat pelayanan. Lihat salahnya ya. Tapi coba kalau begini. Apa kabar Pak Yosef? Wajahnya di sini, tapi mata kita di sana. Ini tanpa sadar, saudara sedang tolak dia secara halus. Kemudian atau yang kedua begini, apa kabar Pak Yosafat? Keren juga. Jadi salaman itu body language menentukan orang datang lagi atau tidak. Jadi waktu salaman sama orang, tatap wajah. Yes, mantap. Hipnotis. Jangan. Waktu kita tatap wajahnya, Bapak Ibu perhatikan, ini penting. Boleh kita kasih sedikit dulu. Jadi waktu tatap wajahnya, lihat wajah Bapak. Kemudian nih, yang selanjutnya. Tepuk tangan. Senang sekali Pak, Bapak datang ke tempat saya. Lihat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini luar biasa. Kalau begini semua orang juga bisa, tapi kalau udah tepuk tangannya, ini tandanya bahwa dia welcome di tempat kita. Halo? Halo Tan, halo Tan. Bahkan anak cucu kami janji itu akan turun dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Kami tetap percaya doa-doa yang sedang Tuhan jawab. Kami bersyukur Tuhan hadir di tempatnya. Dia sudah berbicara ya.
yang orang narkoba, nah, kasih di dia pasti sembuh. Ya, jadi saudara pendeta hamba Tuhan melayani anaknya kena narkoba, mereka punya spiritual komsel. KKI ini mereka ketika pertama kali masuk sebagai anggota, selama nanti dalam proses di KKA tersebut, maka lama-lama mereka akan mengalami pertumbuhan rohani. Maka sebagai ketua live kita, ketua KKA kita akan melihat bahwa mereka berpotensi, lalu kemudian mereka bisa kita ajarkan mereka dalam budaya orang tua rohani ini. Di pintu penghubung. Oh, jadi Bapak Ibu yang bilang nanti orang tua kan saya di pintu. Jadi kalau dia yang siap saya tutup pintu. Nah, itu salah ya. Ini pintu yang dibukakan untuk hal-hal yang baik. Nah, masa sih harus begitu lagi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tetap izinkan dan itu bukan alasan. Tuhan tidak bisa pakai saya karena saya kurang dewasa atau kurang baik. Jadi banyak sekali jemaat-jemaat yang anggota itu kadang-kadang merasa saya itu berrohani. Karena kan dia dilayani oleh misalnya kalau Bapak Ibu sebagai gembala, tentu saja jauh ya, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mutlak dalam kehidupan saya berkomitmen untuk mendoakan, melakukan tindakan kepedulian, merawat sekurang-kurangnya 1 orang dalam setahun. Jadi ini adalah tugas dari orang tua rohani untuk menjangkau 1 jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu mereka jadi orang tua rohani, Bapak Ibu, ya maka mereka akan mendapat tugas untuk menjangkau ekos. Kami berdua memang orang yang mencari duit. Benar, saya mau cari duit. Tapi cari duitnya harus pintar. Artinya saya harus sekolah. Saya intinya bukan ngajarin ya, minta tolong. Ini pengertian saya aja, mungkin bisa dipakai gitu ya. Tapi bukan saya ngajarin. Nah, ini yang saya lakukan. Saya tidak punya waktu, Tuhan tidak pakai saya tidak terpanggil menjadi orang tua rohani, saya tidak layak. Saya kan jemaat biasa, bukan pendeta. Saya kan orang Kristen baru. Saya kan jemaat biasa, bukan pendeta. Buktinya saya diri sekarang di tengah-tengah pendeta. Ini bercanda supaya jangan ngantuk aja. Jadi gini, saya bedanya dengan Vincent sama-sama pelaku dosa. Jadi dosa saya tahu ada 2 itu dikatakan. Dosa itu begini, dosa itu melakukan sesuatu dia berdosa, dan tidak melakukan sesuatu pun dia berdosa. Nah, Vincent orang yang melakukan sesuatu makanya dia berdosa. Apa? Dia narkoba. Bro, izin ya. Saya tidak melakukan itu, tapi saya berdosa. Apa dosa saya? Ini. Lalu dalam KKA waktu itu saya sebagai anggota biasa. NIPG mungkin pastor tahu NIPG. Ya ketua kan. Saya bilang begini, nih gaji saya. Hubungannya dengan pelayanan, saya sumpah, saya ini. Tapi nggak melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Dosa karena tidak malas. Nah, kemampuan saya yang membuat saya kaya. Ya. Bukan berkat dari gelar yang saya terima yang membuat saya kaya. Nah, terus dihantam lagi saya sama ayat. Wah, ini emang orang jago banget. Tapi ayatnya apa dia bilang? Gini, seperti orang ditanam di tepi aliran air, dia akan, nah, tahulah semua yang urusannya. Nah, seperti orang ditanam, artinya begini, kalau saya nggak ditanam, saya tidak dapat bonus yang itu. Ya. Wah, bisa. Benar, saya nggak narkoba. Saya memang punya pengalaman juga, yaitu
lagi, Pak, saya kekurangan orang. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Coba baca. 3, 2, 1. Oikos. Ini contoh. Kasih contoh, Pak Kultum mau bertobat, masih mau cari-cari Kristus. Tapi karena Bapak Ibu, aku tersyukur di hadapanmu dengan otoritas salahku, patahkan semua kuat.